Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat semua. Jumpa kembali di channel ini. Video kali ini saya akan menampilkan video yang lain dari tema kita sebelumnya, teman-teman ya, yaitu tema kita sebelumnya itu belajar Python untuk pemula. Jadi di sini saya belum melanjutkan untuk video tersebut. Di sini saya akan membuat video lainnya tentang tutorial bagaimana cara membuat jam atau kalender atau tanggalan berikut jam otomatis menggunakan bahasa Python, kemudian dieksekusi menggunakan program Python di dalam aplikasi Termux. Dan di sini saya menggunakan Termux versi 1.19.1. Untuk linknya bagi teman-teman yang ingin mendownload silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa menggunakan versi Termux sebelumnya. Dan di sini kita akan membuat sebuah program teman-teman ya, di mana program tersebut akan menampilkan jam, waktu atau tanggalan yang sesuai dengan hari ini, secara otomatis akan berjalan sesuai yang hari ini kita buat ya. Jadi di sini kita menggunakan Termux tentunya dengan menggunakan bahasa Python. Nah di sini pertama-tama kita koneksi dulu ke internet teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan mengupdate dan mengupgrade paket di dalam Termux, jadi kita harus online. Selain itu kita juga harus mendownload nanti yaitu Pythonnya. Nah, jadi teman-teman siapkan saja, mungkin datanya itu kurang lebih 100 MB. Nah langsung saja saya masuk ke Termux teman-teman, silakan masuk ke Termuxnya. Dan di sini pertama-tama saya ubah dulu menjadi model landscape ya, jadi lebih terlihat gitu teman-teman ya. Saya zoom dulu super besar. Nah pertama-tama di sini teman-teman silakan ketikkan pkg update dan pkg upgrade, kemudian enter. Di sini kita akan mengupdate dan mengupgrade paket-paket pada Termux. Kemudian ketikkan huruf Y kemudian enter untuk melanjutkan. Jika terjadi seperti ini, ketikkan saja huruf Y pada keyboard kemudian enter untuk melanjutkan, dan ketikkan saja huruf Y jika terjadi lagi seperti itu, karena akan terjadi beberapa kali. Ketikkan saja huruf Y kemudian enter terus sampai prosesnya selesai, dan proses ini saya percepat teman-teman ya. Nah sekarang sudah selesai. Berikutnya yang kita install yaitu Pythonnya. Jadi untuk Pythonnya teman-teman cukup tuliskan saja pkg install Python, tidak perlu lagi menuliskan mungkin Python 2 atau 3 ya, karena dia akan mendownload Python terbaru. Nah di sini ketikkan huruf Y kemudian enter. Nah setelah ini teman-teman perlu diingat bahwa kita akan membuat sebuah file teks ya di dalam memori internal kita. Kita menempatkan di dalam salah satu folder yang kita pilih di dalam memori internal kita. Jadi nanti teksnya kita buat di situ, yaitu bahasa programnya ya atau sintaksnya kita buat dalam sebuah file teks, kemudian kita simpan di dalam sebuah folder. Nah untuk masuk ke dalam, di sini saya bersihkan dulu, mengetikkan clear. Maaf, huruf besar tidak berjalan ya, kita ketikkan huruf kecil saja, clear kemudian enter untuk membersihkan layar. Nah untuk masuk ke dalam memori internal, karena kita harus menjalankan file tersebut dari memori internal ya, untuk menyimpan file yang akan kita buat. Pertama-tama di sini kita akan masuk ke dalam memori internal, yaitu mengetikkan termux, kemudian tanda min, kemudian stop, kemudian tanda min lagi, kemudian storage, maaf. Jadi termux minus stop min kemudian storage. Jadi tidak ada spasi teman-teman ya. Kemudian enter. Nah jika terjadi seperti ini klik saja izinkan. Nah sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam memori internal kita. Ketikkan saja ls
Nah, di sini ada storage, kemudian kita masuk ke dalam storage dengan mengetikkan cd spasi storage, kemudian enter, kemudian ls, kemudian enter. Nah, di sini akan ditampilkan semua isi folder daripada memori internal yang ada di HP kita. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya di HP teman-teman. Di sini saya akan memilih satu folder untuk menempatkan file yang akan kita buat. Misalkan saya memilih folder dokumen, jadi saya mengetikkan cd spasi dokumen untuk masuk ke dalam foldernya, kemudian enter, kemudian ketikkan ls untuk melihat isi dari folder dokumen ini, ls. Nah, di sini ada dua file teman-teman, ada yang satunya adalah file folder yaitu apk backup, kemudian yang satunya lagi adalah file teks yang bernama jam. Ini adalah program yang saya buat sebelumnya, tapi ini tidak saya gunakan. Kita akan membuat baru sebagai percontohan. Nah, kita akan membuat file baru dengan mengetikkan nano. Jadi nano ini untuk membuat sebuah file teks teman-teman ya. Ketikkan saja nano, kemudian spasi, kemudian buatlah sebuah nama. Jadi namanya ini bebas teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan nama apa saja, tapi di sini kita akan menggunakan yang lebih sesuai dengan program yang akan kita buat. Misalkan saya tulis di sini nano spasi kalender spasi dan spasi jam. Jadi kalender dan jam .py. Jadi .py nya itu tidak ada spasi ya di ujung nama teman-teman ya. Dan wajib .py itu ada, kalau tidak maka tidak akan dapat dieksekusi menggunakan Python, tidak bisa berjalan teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam nano. Jadi setelah menuliskan nano dan filenya tadi, kemudian enter teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah masuk dalam sini, dalam pengeditan teks. Nah, di sini kita tinggal mengetikkan programnya teman-teman ya, atau melakukan coding, sintaksnya seperti apa. Nah, teman-teman untuk file teksnya, jika teman-teman tidak ingin repot meniru yang ada di komputer, di layar layar HP teman-teman ini atau layar komputer teman-teman, atau pada video ini, teman-teman bisa download filenya di kolom deskripsi. Situ ada linknya, teman-teman bisa mendownload file tersebut, kemudian mengcopy isi file tersebut, kemudian melakukan paste ke layar HP teman-teman seperti ini ya. Tinggal dipencet agak lama, copy dulu teman-teman ya, kemudian pencet agak lama pada layar, kemudian klik paste. Dan di sini saya mencoba untuk mengetikkan saja ya teman-teman ya. Saya percepat di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ada 4 baris dan format yang terakhir itu adalah format hari. Nah, di sini saya akan mengganti namanya teman-teman ya, karena mungkin namanya terlalu panjang tadi, terlalu rumit. Jadi untuk mengganti namanya, teman-teman bisa mengklik pada keyboard layar teman-teman, tekan saja Ctrl O, kemudian yes. Nah, di sini saya mengganti namanya ya, karena tadi terlalu panjang. Kemudian ada spasinya, ada 2, jadi agak panjang lah gitu teman-teman ya. Saya akan mempersingkat namanya. Ketikkan saja Ctrl O ya, seperti ini teman-teman ya, untuk mengedit. Kemudian di sini saya hapus nama sebelumnya, saya ganti yang lebih singkat. Misalkan namanya adalah jam kalender ya, mungkin lebih cocok, tapi yang singkat saya tidak akan menggunakan spasi. Saya ganti menjadi jam kalender seperti ini. Kemudian jangan lupa .py, jadi tidak ada spasi ya antara nama dengan .py nya teman-teman ya. Itu wajib harus dibuat namanya itu .py. Jika sudah, ketikkan lagi Ctrl atau ketikkan enter, kemudian pilih huruf Y, kemudian enter. Nah, maka secara otomatis ada perubahan warna pada bagian teks yang kita buat tadi. Karena ini sudah tersimpan, sekarang kita tinggal keluar, yaitu dengan mengetikkan Ctrl pada layar, Ctrl pada keyboard ya maksud saya, Ctrl X. Nah, kita sudah keluar. Sekarang kita akan melihat ulang isi daripada folder dokumen ini. Ketikkan ls. Nah, di sini sudah ada penambahan file teks ya tentunya, yaitu jam kalender.py. Jadi ini ekstensinya adalah py. Nah, jadi .py ini adalah ekstensi yang bisa dibaca oleh program Python teman-teman. Dan tentu harus ada bahasa Python pula di dalamnya.
Nah, sekarang kita akan menjalankan dalam kalender PY ini dengan mengetikkan Python spasi jam kalender sesuai nama yang kita buat tadi .py ya. Jadi Python spasi jam kalender .py. Kemudian enter. Nah, sekarang tanggalan dan waktu yang kita buat sudah jadi, teman-teman. Ini sesuai hari yang saya buat ini dan jamnya tentunya, dan tahunnya di sini sesuai yang ada di HP saya, hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 tentunya. Ini dia paling atas, bulan 11 tanggal 11 bulan 10 2023. Kemudian ada waktu di bagian tengahnya ini, yaitu jam 23:33 detik. Kemudian di paling bawah ini ada hari Wednesday, yaitu hari Rabu ya, jadi dalam format bahasa Inggris. Nah, mungkin demikian dulu teman-teman tutorial singkat kali ini dari saya. Di video berikutnya saya akan melanjutkan lagi pembahasan kita mungkin tentang belajar Python untuk pemula di bagian ketiga yang sempat tertunda ya, sudah cukup lama, mungkin ada sekitar kurang lebih 2 hampir 3 bulan ya. Dan semoga bermanfaat teman-teman. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.